Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Cinta Ramadhania, dari Prodi Pendidikan Non Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan NPM A1J022001. Mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan tentang materi yang kelima, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Yang akan aku bahas pada hari ini adalah 3, yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah, sasaran mutu pendidikan, dan yang terakhir, karakteristik menjadi sekolah bermutu. Yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa pada tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan output pendidikan sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, SMP, SMA, atau SMK, guna tercapainya tujuan pendidikan. Sasaran mutu pendidikan yaitu input, kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dana pendukung cukup. Prosesnya KBM, metode dan pengujian efektif, B. Organisasi atau manajemen administrasi baik, C. Hubungan masyarakat atau industri erat, D. Kegiatan ekstrakurikuler aktif, Semara, E. Pengendalian mutu efektif. Yang terakhir yaitu output. A. Nilai hasil belajar memuaskan. B. Kompetensi yang dicapai di atas standar. C. Tingkat kelulusan tinggi. D. Keterserapan ke dunia kerja tinggi. E. Kepercayaan masyarakat tinggi. Selanjutnya, karakteristik menjadi sekolah bermutu. 1. Hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah, diperlukan hal-hal antara lain 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. 2. Memahami sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan. 2. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan Undang-Undang Sisdiknas. 3. Memahami standar pendidikan yang ditetapkan. 4. Memahami prinsip manajemen dan administrasi. 5. Memahami kurikulum dan pengembangannya. 6. Memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan 7. Memiliki visi dan misi dengan cara A. Bersifat ambisius atau ideal. B. Rasional, bisa dicapai. C. Bersifat menantang. D. Memberi nuansa kinerja bermutu. E. Menumbuhkan motivasi dan kegairahan bekerja. F. Membangun kekompakan atau kebersamaan. G. Memberikan kebanggaan. H. Singkat, jelas, syarat, makna. Dan I. Mengesankan. 2. Sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. 2. Cerdas, kreatif, inovatif. 3. Cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. 4. Menguasai ilmu pengetahuan. 5. Terampil bekerja. 6. Bertanggung jawab sebagai warga bangsa. 3. Dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat
sebagai lembaga pendidikan. 2. Memiliki keunggulan. 3. Terpercaya sebagai sekolah yang baik. 4. Kondisi nyaman. 5. Menyenangkan. Penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang terakhir, mengesankan atau favorit. Yang keempat yaitu fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada satu, pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. 3. Implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance, dan 4. Implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. See you to the next video. Bye.